Oke, sekarang aku akan menjelaskan tentang contoh soal lain dari yield rate. Nah, biasanya itu contohnya itu obligasi. Nah, aku coba jelaskannya, coba kita baca. Sebuah obligasi 12 tahun dengan nilai nominal $1. Seharusnya ini 100 ya. Nanti baru dapat jawabannya. Dan 10% kupon setengah tahunan dijual dengan harga $110. Diketahui pula bahwa kupon tersebut hanya dapat diinvestasikan kembali dengan tingkat bunga 7% yang dikonversikan setiap setengah tahun. Konversikan setiap setengah tahun berarti I2-nya, I upper 2 itu 7%-nya. Hitunglah tingkat imbal hasil atau yield rate secara keseluruhan yang didapat oleh si pembeli obligasi selama kurun waktu 12 tahun. Oke, gimana caranya? Oke, maksudnya kan ada obligasi nih 12 tahun. Nah, harga obligasinya tuh 110. Nah, nilai par $100 itu artinya kan 12 tahun. Nah, pas udah jatuh tempo, kamu dapat jatuh tempo itu pas di T-nya itu adalah 12 tahun. Kamu dapat kembali $100. Oke. Sini. Nah, kan investornya beli obligasinya berapa? Harganya kan 110, berarti dia keluar duit dong. Di sini min $110. Oke. Nih, kayak gini timelinenya. Oke, yang ini begini. Nah, katanya ada kupon nih. 10% kupon setengah tahunan, ada kupon setiap tahun. Setengah tahunan, sorry. Nah, jadi dia juga dapat kupon nih setengah tahunan. 10% berarti kuponnya berarti 5% berarti. 10 bagi 2 soalnya kan persen. Ini biasanya setahun ya. Jadi 5%. 5% dari nilai nominalnya obligasi. 5% kali 100 itu 5. Jadi dapat 5 terus di T-nya. Karena secara setengah tahunan berarti ini 0 T. Aduh, harusnya di sini 5 $5 T setengah berarti 6 bulan ya. Ini berarti udah masuk setahun. 1 dan seterusnya sampai dengan T12 ya, tetap dapat $5. T-nya sini berapa nih? Eh 24/2 berarti 12. 23/2 ya, dapat 5. Oke. Nah, apa yang unik di sini? Nah, di sini tuh si pembeli obligasinya tarik duitnya yang $5 ini, dia cari tempat investasi. Hebatnya dia investasi tuh, diinvestasikan di sebuah bank lah. Nah, investasinya dapat bunga 7%. I2-nya 7%. Ya udah, suku bunga efektifnya berarti 7% bagi 2 berarti 3,5% ya harusnya. Nah, setengah
1 sampai T3/2 ini T12 ya, 5 5 5 5 5. Nah, dia investasikan di sebuah bank atau apalah instrumen keuangan, kuponnya dia tarik. Nah, dia investasi jadi gini. Nah, gini. Nah, yang dia investasikan ini disebut apa? Ini kan 5 serangkaian pembayaran tetap. Apa namanya? Anuitas. Bener. Anuitas apa ini? Immediate. Akhir, bukan. Ini kan T0. Berarti di sini tidak di awal ya. Oke. Nah, timelinenya kan seperti ini nih. Nah, ini kan yang pas dia beli obligasi min 110 kan. Nah, karena setiap setengah tahun pembeli memperoleh kupon 10% setengah tahunan, maka pembeli setiap setengah tahun hingga jatuh tempo akan menerima 10% bagi 2 karena setengah tahunan kan, kali 105 tuh. Ini kan 5 semua. Nah, ini kan tadi dia dapat duit juga ya, 110 di sini. Nah, 110 tambah kuponnya kan jadi 100 dolar di sini. Nah, 105 kan di sini. Nah, dia tarik duitnya. Ini kan suku bunga efektifnya jadi 0,035. Diketahui pula, pembeli akan menginvestasikan kembali kuponnya dengan tingkat bunga 7%. Nah, ini kan jadi anuitas kan. Nah, pakai anuitas kita bawa ke depan, masa depan. Berarti rumus AV kan. Rumus AV kan ini nih. S24 nih. Kita hitung AV-nya nih. 5 kali 24 N-nya ya. Karena ada berapa kali di sini? Sini keseluruhannya 24. Oke? Begitu tuh. Nah, nanti dapat ini, nanti dapat ini. Karena kita hitung AV-nya tuh 5 serangkaian pembayaran tetap. Oke? Nah, nanti yang hasil keuntungannya di anuitas itu segini. Terus jangan lupa kan dia juga ada nilai nominal obligasinya itu 100 dolar. Ya udah tambah 100 dolar. Yang ini tambah 100 dolar ya. Jadi ini 283,32641 dolar. Nah, ini adalah arus kasnya kan, pendapatannya masuk. Nah, jadi kita bisa buat cari yield rate-nya. Ini yang min 110. Jadi nanti secara keseluruhan timeline arus kas bersihnya di T0 itu kan min 110. Ini T24. Kenapa 24? Karena kan semesteran. Nah, ini kan 28,3,332641. Ini ngerti kan dapatnya dari mana? Ini jumlah 100 dolar tambah ya yang keuntungan AV dari anuitas tadi. Yang ini. Oke. Nah, kita bawa ke masa lalu. Ingat, kalau lupa lihat videoku sebelumnya ya. Dia pokoknya yield rate itu adalah PI dia. Yang dibawa ke masa lalu dulu. Oke. Ini kan nggak usah sebenarnya. Ini tetap pangkat 1 sebenarnya, kali 1 karena pangkat 0 kan. Nah, tapi ini bawa ke masa lalu sebanyak 24 kan, mundur. Ini min 24. Oke. Kita ingat kalau yield rate definisinya adalah nilai I yang membuat PI sama dengan 0. Oke.
Nah, jadi ini bisa ketemu nanti. Lakukan manipulasi aljabar. Ini 110-nya pindah ke ruas kanan yang ini. Jadi 110. Sisa yang ini. Nah, ini nih. Nah, bisa lah ya. Ini dibagi ini. Jadi ini 283,33 2641, oke? Habis itu kita bisa cari I2/2. Nah, oke. Kenapa yield rate-nya harus I/2? Kenapa? Karena semesteran ya. Karena kuponnya aja setengah tahunan dikonversinya. Jadi kita harus cari juga obligasinya tingkat imbalnya yang setengah tahunan nih. Soalnya kalau pakai tahunan nggak akan ada di opsi, oke? Jadi kita cari ininya, oke? Kan yield rate I-nya yang di sini adalah ini, oke? Makanya I/2 adalah 8,04. Ini kenapa nggak memenuhi nih? Ini nggak memenuhi, kenapa? Karena kita lihat secara jelas kalau di T24 di waktu akhir pembeli si investor memperoleh duitnya segini. Pas awal-awal dia beli segini. Kita bisa lihat di waktu 24 dia lebih untung kan? Lebih gede daripada ini kan? Otomatis yield rate harus positif, lebih masuk akal. Yang ini. Oke? Tuh, karena memperoleh keuntungan bersih lebih tinggi dibanding saat ia membeli obligasi tersebut, maka yield rate-nya adalah positif. Jadi ambil yang ini. Oke? Gitu.